share screen seperti judul pada malam hari ini, ya judul pada malam hari ini untuk bahwa pentingnya sikap di dalam menjalankan bisnis Nirti. Ya, jadi Bapak Ibu penting sekali karena di dalam bisnis ini bukan sekedar menjual produk dan mengajak orang. Ya, jadi bukan sekedar menjual produk dan mengajak orang. Kenapa? Karena di dalam bisnis ini yang terpenting adalah sikap dalam menjalankan bisnis ini. Ya, seperti kalau di dalam materi how to run kita ada impian dan sikap. Nah, kita pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sikap dan sedikit lebih detail mungkin dibandingkan dengan pelatihan yang tempoh hari, ya. Dan pada malam hari ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, ya, tentang pentingnya sikap. Oke. Nah, yang pertama adalah sikap terhadap diri Anda sendiri. Ya, ini poin pertama dulu. Nah, kenapa? Karena hal ini penting sekali dalam menjalankan bisnis ini, sikap terhadap diri Anda untuk membranding diri Anda. Ya, membranding diri Anda dikenal sebagai siapa, ya, Anda dikenal sebagai orang yang bagaimana. Nah, ini penting. Karena di dalam bisnis MLM, ya, bisnis MLM yang saya tahu adalah selama pengalaman saya adalah mereka join bisnis itu kebanyakan karena siapa yang mengajak, ya, di dalam dunia offline, ya, di dalam dunia offline, ya, dalam dunia offline seperti itu. Nah, kalau di dunia online mungkin tidak karena kan mereka melihat hanya dari online yang ada di dalam sosmed Anda. Tapi kemarin Ibu Mardia, Ibu Destia, kemudian Ibu Sarah dan beberapa rekan-rekan yang lain, ya, Ibu Via juga mengajarkan bagaimana cara-caranya di dalam bisnis online supaya juga bisa mewakili diri Anda juga, ya, mewakili diri Anda juga. Nah, tetapi ini poin-poin penting ini berlaku bukan hanya untuk offline, tapi berlaku juga online. Artinya sikap terhadap diri Anda ini sangat penting sekali dalam menjalankan bisnis ini. Ya, jadi bukan hanya online ataupun offline, karena ini penting. Yang pertama adalah jujur. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Karena kejujuran itu segala-galanya. Ya, Anda dikenal sebagai seorang yang jujur atau tidak, terutama dalam hal keuangan ataupun barang. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis kepercayaan, apalagi mungkin Anda yang di dunia online, ya, di dunia online, ketika Anda ada konsumen transfer ke Anda tidak memberikan produk dan PIN-nya, ya, mereka bergabung dengan Anda, sudah kejujuran Anda sudah tercoret. Nah, artinya Bapak Ibu, artinya suatu saat Anda akan dikenal sebagai orang yang tidak jujur. Ya. Apalagi zaman sekarang, ya, apalagi zaman sekarang. Seperti contohnya, kalau saya sendiri malah tidak begitu update, ya, tetapi anak saya, ketika waktu itu saya akan membeli sesuatu, saya melihatnya dari Instagram, anak saya langsung mengatakan ini, mana Pak, kasih nomor handphonenya ke saya. Saya berikan ke anak saya, dia bilang, oh, ini penipuan ini Pak. Kamu tahu dari mana penipuan? Ternyata sekarang ini bisa dicari, ini si nomor handphone ini, dia terlibat penipuan nggak? Ya, apalagi Bapak Ibu, ini kalau sudah masuk ke dunia online, ranah online, itu sudah bukan sebatas lokalan kota Yogyakarta atau kota Bogor, tetapi sudah masuknya ke internasional. Ya, kenapa? Karena ini ya, sudah bisa diakses oleh siapapun. Ya, pertama kali penting jujur. Ya, karena ada di dalam dunia multi level marketing, salah satu hal yang terpenting adalah tentang kejujuran, karena ada di beberapa kejadian, ya, di perusahaan saya sebelumnya dan bahkan juga di Nirti juga terjadi adalah transfer tidak diberikan tidak diberikan barang dan tidak diberikan PIN, Bapak Ibu. Katanya nunggu ini, katanya produknya belum ada, kemudian PIN-nya belum ditransfer dan seterusnya. Ya, untuk awal-awal mungkin mereka masih yakin dan percaya karena mungkin kan namanya produk kan perlu waktu untuk ekspedisi, memerlukan waktu beberapa hari. Tapi kalau PIN kan tidak, ya, PIN nggak perlu waktu. Maksudnya PIN nggak perlu waktu adalah ketika sudah transfer, entah itu ke
ke stokis ataupun master stokis, atau master stokis beli ke perusahaan, kan bisa langsung ya. Artinya kalau pada saat jam kerja kan bisa langsung. Atau mungkin teman-teman yang stokis, master stokis yang di luar jam kerja bisa melayani, itu bagus ya. Tapi satu hal, kalau PIN itu bisa ditransfer kapanpun ya. Jadi sebetulnya kalau mengatakan ini belum ada, itu agak meragukan. Kalau produk mungkin iya perlu waktu, ya perlu waktu. Jadi ketika Bapak Ibu biasakan ketika setelah mengirimkan produk, biasakan memberikan resi, ya resi itu diberikan kepada yang membeli, tujuannya adalah ini loh produknya sudah dikirim, PIN-nya juga sudah dikirim. Ya, kembali lagi, ini kejujuran ini kenapa? Karena kejujuran ini merupakan sikap yang sangat penting. Karena ini menunjukkan bahwa ini sebuah kebiasaan yang lalu-lalu, ya karena kebiasaan itu, kalau kebiasaan dilakukan berulang menjadi sikap, kemudian akan menjadi sebuah karakter. Nah, kalau karakternya sudah tidak jujur, dia di bisnis apapun tidak bisa. Apalagi sekali lagi, zaman sekarang zaman internet, zaman di mana ketika kita cacat, semua orang tahu bahwa kita cacat, artinya kita tidak jujur. Ini penting. Nah, saya waktu bekerja di sebuah perusahaan, ya di perusahaan bukan di sebuah perusahaan, waktu itu bos saya menyampaikan begini, ya saya pernah bekerja bukan di sebuah perusahaan multi level marketing juga, saya pernah bekerja di sebuah pabrik, ya saya buat pabrik, kebetulan saya adalah personalia, ya waktu itu gitu. Bos saya mengatakan begini, Pak Haji, yang penting adalah orangnya adalah jujur, mengenai pinter bisa diajari, tapi kalau jujur, kalau udah nggak jujur itu sulit, ya sulit untuk diperbaiki. Tapi kalau pinter bisa diajari. Misalnya dia tidak bisa komputer, kita ajari komputer. Dia tidak bisa untuk teknis-teknis yang lain, bisa kita ajari. Tapi kalau kejujuran, itu agak sulit berubahnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi karakter. Ya, jadi ada beberapa tes, kalau mungkin Bapak dan Ibu yang background-nya sebagai seorang HRD atau sebagai seorang personelnya, ada beberapa tes yang untuk menunjukkan pertanyaan apa, untuk mengetes paling nggak ini orang ini jujur atau enggak. Ya, itu satu. Kemudian dari cara berbicara, dari cara pandang mata, dan seterusnya. Ya. Tapi satu hal lagi, bahwa bos saya mengatakan ketika masa percobaan, ya masa percobaan kan biasa, masa percobaan 3 bulan. Bos saya kembali lagi mengatakan pada saya, ketika saya katakan, Pak, ini untuk orang ini secara secara keterampilannya masih agak kurang. Ya, dia tanya, tapi kejujurannya gimana? Karena waktu itu saya ingat dia di bagian pembelian, Bapak Ibu. Pembelian itu adalah membeli produk, membeli barang dari perusahaan-perusahaan untuk keperluan macam-macam lah, untuk pabrik. Saya sampai ingat, kalau orangnya jujur, nggak apa-apa, itu kita terima saja. Karena saya lebih mencari orang jujur daripada orang pinter. Bayangkan Bapak Ibu, bos saya adalah perusahaan besar sekali. Karena kejujuran nomor 1. Ya, penting ya Bapak Ibu ya, sekali lagi. Kenapa? Karena belum lama ini kami disalahkan, Bapak Ibu. Kami disalahkan, ada seseorang yang sudah transfer banyak sekali, tapi produk dan PIN-nya tidak dikirimkan. Ya, orang yang merasa dirugikan, ya sempat komplain ke kami, ini perusahaan nggak tanggung jawab dan sebagainya. Saya katakan Bapak Ibu sekali lagi, ya, bahwa itu adalah pribadi. Ya, tapi walaupun demikian kami menyelesaikannya. Ya, kami menyelesaikan walaupun itu bukan tanggung jawab kami. Ya, kenapa? Karena kami megang teguh tentang kepercayaan ataupun kejujuran. Ya, oke. Jadi itu poin yang penting. Kenapa saya berbicara panjang di sini? Karena ini penting. Anda dikenal sebagai siapa? Anda dikenal sebagai seperti apa? Kejujuran nomor 1. Ya. Yang kedua adalah berpikir positif. Ya. Untuk berpikir positif di sini adalah kita dalam menjalankan bisnis ini harus selalu berpikir positif. Kenapa? Karena dengan berpikir positif, kita akan lebih mudah dalam menjalankan bisnis ini. Ya, selalu berusaha untuk melihat dari posisi positifnya. Karena ada orang yang selalu, kalau bahasa ini negatif thinking, selalu berpikiran negatif, selalu yang dipikirkan negatif terus. Ya, contohnya begini. Contohnya seperti ini. Ya, ketika kita mau kontak kepada seseorang, kita sudah berpikiran, oh jangan-jangan nggak mau ya. Nah, itu sudah berpikir negatif. Kemudian, oh nggak mungkin dia mau, dia sudah kaya raya. Atau, oh nggak mungkin lah dia menjalankan bisnis ini, karena dia sudah cukup hidupnya, dan seterusnya.
Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kita berpikir negatif, itu juga akan menarik yang negatif. Ya, jadi kalau bahasa yang mungkin pernah Anda dengarkan adalah vibrasi, vibrasi yang positif. Karena positif akan menarik positif. Jadi ketika kita berpikir positif, orang-orang yang berpikir positif juga akan ketarik dengan kita. Tapi kalau kita berpikir negatif, orang-orang yang negatif juga akan ketarik dengan kita. Artinya adalah kalau ada pepatah mengatakan burung yang mempunyai bulu yang sama akan berkumpul. Nah, jadi kita membiasakan untuk berpikir positif. Sehingga apa? Sehingga ketika saya bertemu dengan seseorang, itu sudah merasakan frekuensinya udah nggak nyambung. Dalam arti nggak nyambung itu, saya merasakan saya nggak cocok dengan orang ini. Ya, karena kami kan bertemu dengan banyak orang, apalagi kan di dalam bisnis MLM ya, apalagi bisnis MLM saya belum pernah kenal orangnya, tapi saya sudah bisa menilai orang-orang itu seperti apa. Ya, kenapa? Karena bisa terasa getarannya terasa. Ini orangnya nggak jujur, orangnya nggak positif dan seterusnya. Nah, kalau kita memelihara pikiran negatif, kita tidak pernah berpositif. Hidup kita yang sedih, artinya sedih itu, yang sengsara itu kita sendiri, karena kita selalu berpikir negatif. Contoh, ya ambil contoh. Contohnya misalnya Anda mangkel dengan seseorang, Anda tidak suka dengan seseorang. Ketika Anda tidak suka dengan seseorang, maka yang difikirkan adalah negatif tentang orang tersebut. Nah, menariknya Bapak Ibu, ketika Anda memikirkan yang negatif, Anda pokoknya mangkel, pokoknya perasaannya nggak senang sama orang itu, yang berpikiran, artinya yang nggak enak makan siapa? Kita sendiri. Orang itu tetap enak-enak makan. Kita memikirkan negatifnya dia. Terus kemudian yang nggak enak tidur siapa? Ya kita. Sementara orang itu tidur juga nyenyak. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau berpikiran negatif terus, kita bawakan pikiran negatif terus itu, maka itu kehidupan kita jadi nggak enak Bapak Ibu. Apa-apa selalu ngambilnya pasti negatif. Ya misalnya ada salah satu crossline kita, ya nanti crossline itu adalah orang di luar garis keturunan dari upline kita. Kalau bahasa gampangnya sepupu kita pertumbuhannya cepat. Ya, pertumbuhannya kita cepat. Terus gini, oh kok dia cepat ya? Oh terang aja, dia dulu kan grupnya besar. Nah, padahal belum tentu Bapak Ibu. Ya, pasti dia hasil upayanya, kerja kerasnya. Kenapa? Karena mayoritas orang menjalankan bisnis MLM, ya, itu tidak bisa dengan begitu saja dari perusahaan A kemudian perusahaan B mereka ikut, tidak bisa. Pasti mereka melihat orangnya seperti apa. Nah, jadi sekali lagi selalu pelihara berpikiran positif. Karena kalau Anda berpikir positif terus berpikir positif, maka akan keluarnya positif. Ya. Jadi kenapa kita harus selalu memupuk kita isinya positif terus, karena supaya yang keluar positif. Ya. Ibarat kita menanam. Kalau menanam, Anda ketika menanam jagung, pasti yang akan keluar adalah jagung. Nggak mungkin Anda menanam jagung, yang keluar adalah bayam. Nah, pikiran kita juga seperti itu. Ini penting sekali. Saya selalu berusaha, memang manusia pasti akan ada pikiran negatifnya, tapi saya selalu berusaha untuk selalu berpikir positif. Tujuannya adalah, saya selalu melihat orang itu dari sisi positif. Saya belajar dari salah satu senior saya. Saya mengatakan bahwa salah satu leader saya mengatakan gini, salah satu leader itu orangnya gini-gini. Terus upline saya mengatakan ini, cobalah kamu sekali-kali lihat bukan dari depan, cobalah lihat dari samping. Ya, maksudnya adalah kita jangan lihat keburukannya aja, lihat sisi positifnya. Nah, kalau kita berbicara tentang positif, kita selalu melihat sisi positifnya, hidup kita akan nyaman. Ya, kaitannya Bapak Ibu, kenapa? Jadi saya ambil contohnya. Kaitannya kenapa kalau kita transfer bonus itu pagi hari? Itu ada filosofinya, ya Bapak Ibu semua. Filosofinya adalah ketika saya kecil, nenek saya mengatakan kalau bahasa Indonesianya, kalau bangun tidur itu jangan pernah marah-marah. Ada yang mungkin seperti itu, sama seperti saya. Bangun tidur jangan pernah marah-marah. Kenapa? Karena kalau saya bangun tidur marah-marah, seharian itu kondisinya saya akan marah-marah terus. Ya, semuanya serba salah. Kehidupan saya hari itu semuanya serba salah.
Tetapi bangun tidur kita harus riang gembira, harus senang, harus optimis. Ya, sama seperti tadi saya katakan. Ketika orang bangun tidur, ya kemudian melakukan aktivitas, mungkin ibu-ibu sedang nyapu, kemudian apapun aktivitas masak, kemudian dia cek rekeningnya, ada bonus dari Nirti 50.000, ada 100.000. Hatinya akan gembira. Ketika hatinya gembira, ketika dia chatting kepada seseorang, ketika dia telepon kepada seseorang, ketika dia menghubungi orang, yang keluar adalah aura yang positif. Ya, jadi kaitannya di situ. Kita belajar bahwa semuanya harus serba positif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terhadap diri Anda kita juga harus selalu optimis. Nah, optimis ini, ngomong tentang optimis, kita dalam menjalankan bisnis ini banyak yang merasa begini, wah saya nggak bisa kalau menjalankan seperti Pak Okto misalnya. Kalau Pak Okto mah terang aja. Jangan begitu Bapak Ibu, kita harus optimis. Kenapa? Karena semua di antara dari Bapak Ibu semua memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing dan Anda sangat unik. Nah, tinggal Anda optimis. Nah, optimis adalah selalu berpikiran positif dan dia optimis dalam misalnya hari ini. Nah, hari ini Bu Mardiah mengajarkan untuk selalu menambah 10 kontak baru. Ya, ketika menambah 10 kontak baru, mungkin dari 10 kontak baru itu mereka belum ada yang respon, mereka belum ada yang setuju dengan Anda. Ya, Anda selalu optimis, jangan pernah, aduh 10-10-nya nggak ada yang mau. Bukan berarti kalau 10-10-nya nggak mau, bisnis Anda selesai. Tidak, bisnis Anda tidak selesai. Kenapa? Karena orang yang terbaik itu belum Anda hubungi. Ada pepatah mengatakan, lakukan sekali lagi, maka keajaiban akan terjadi. Nah, itu adalah orang yang optimis. Ketika kita optimis, kita senang, ya, dan orang-orang juga ketika Anda menghubungi, mereka juga akan respon dengan Anda. Mereka akan senang dengan Anda. Ya. Karena bisnis MLM, ya, memang di situ ada produk dan marketing plan. Ya, ada produk marketing plan. Tetapi kembali lagi, siapa yang ngajak? Siapa ngajak entah online, entahpun offline. Ya. Saya dalam menjalankan bisnis MLM, saya pernah menjadi member di beberapa perusahaan MLM. Saya join bukan karena produk dan marketing plan, tetapi karena teman saya ngajak saya. Ya, bagaimana mungkin mereka nggak jelaskan marketing plan, tapi saya langsung katakan iya saya join. Kenapa? Karena yang ngajak saya optimis. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau mengatakan begini, misalnya Anda mengajak teman Anda, Kak mau nggak bisnis kecil-kecilan? Nah, Anda di awal aja udah mengatakan kecil-kecilan. Ya, ketika Anda mengatakan kecil-kecilan kan berarti Anda mengecilkan bisnis ini. Padahal Bapak Ibu semua tahu di sini bahwa bonus yang bisa dihasilkan, ya kita nggak usah bicara Bu Mardiah ya, Bu Mardiah sampai yang hampir menyentuh angka 1M. Kita berbicara ada Bu Emi, ya, ada Bu Tica, ada Bu Fiah, dan siapa lagi sampai lupa saya karena saking banyak yang seratusan juta. Artinya bonusnya, artinya bisnis ini bisa menghasilkan yang banyak. Jadi Bapak Ibu harus optimis. Karena orang bergabung dengan Anda itu karena melihat Anda. Ya, kalau bahasa online-nya yang disampaikan Bu Mardiah karena branding Anda. Bayangkan kalau Anda di WA Anda, di WA ataupun di Facebook Anda, statusnya galau, statusnya cuma curhat, nggak akan ada orang yang mau bergabung dengan Anda. Ya. Jadi sekarang ini pasti lebih banyak kalau orang mau di tahun bisnis, mereka akan melihat timeline Anda, akan melihat di beranda Anda, entah itu IG ataupun di Facebook, mereka akan melihat apa sih ini orang ini apa, maksudnya orang ini apa, jualannya apa. Tapi ketika di situ statusnya isinya galau, curhat dan sebagainya, ya apalagi sampai memaki-maki, nggak akan ada orang yang bergabung dengan Anda. Ya, jadi kembali lagi optimis. Ya, optimis artinya dalam mengajar sesuatu harus optimis. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ya, di mana optimis ini adalah modal yang besar untuk kita menjalankan bisnis ini. Karena apa? Karena di dalam menjalankan bisnis ini modal kita relatif kecil, yaitu Rp250.000. Nah, dengan Rp250.000 mungkin Anda menganggap itu terlalu enteng, terlalu remeh. Tapi bayangkan Bapak Ibu, jika modal Anda Rp250 juta, saya yakin Anda tidak perlu ikut pelatihan, Anda tidak perlu ikut edukasi, Anda tidak perlu ikut training-training yang lain, Anda pasti optimis karena Anda optimis segera uang Anda kembali. Ya, tapi kita balik Bapak Ibu, kita balik bahwa bisnis ini dengan modal yang terjangkau dengan Rp250.000, tapi hasilnya bisa besar sehingga kita harus optimis.
Ya, jadi ini penting sekali, ya, penting sekali dalam sebuah sikap terhadap diri Anda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin. Ya, disiplin ini dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun kita harus disiplin. Artinya, terutama dalam misalnya Anda janjian kontak pada seorang atau bertemu dengan seseorang, kalau kebetulan Anda ada halangan, Anda harus mengabarkan sebelumnya. Ya, tapi usahakan Anda selalu on time, ya, selalu on time. Kenapa? Sesuai dengan janji Anda. Kenapa? Karena ini penting. Kadang orang ngetes dalam hal bisnis, orang ngetes dalam hal kedisiplinan, ya. Dan misalnya Anda janjian ketemuan dengan seseorang, ya, terutama mungkin yang di kota Jakarta, ya, di kota Jakarta. Kan sering mungkin aduh, maaf ya ini macet, jadi aku telat. Nah, tapi dia nggak ngabari sebelumnya. Nah, sementara kalau dengan seperti itu, kalau kita ngabari sebelumnya, kan orang yang kita janjian mungkin dia punya keperluan lain, sehingga dia bisa memutuskan, oke, kalau gitu janjinya kita cancel. Nah, artinya Bapak Ibu, kita menghargai orang itu. Tapi kalau kita tidak menghargai orang tersebut, ya, tidak menghargai orang tersebut, berarti orang itu merasa, aku nggak penting kok, gitu loh. Ya, tapi usahakan selalu tetap sesuai dengan janji Anda, kecuali memang betul-betul ada suatu hal yang sangat mendesak. Karena zaman sekarang kita tahu bahwa dimanapun rata-rata di kota-kota besar itu rata-rata memang macet. Artinya Bapak Ibu, kalau tahu Anda itu macet, misalnya perjalanan Anda membutuhkan waktu 30 menit, jangan pernah ambil waktu 30 menit, ambil 1 jam supaya tujuannya adalah Anda tidak kena macet di jalan. Karena penting, ini orang menilai dari hal-hal seperti itu, ya, dari dalam hal-hal disiplin. Ya, saya belajar waktu saya kecil, ketika ayah saya, misalnya kita kumpul, kemudian nanti kita akan pergi jam sekian. Kalau saya belum datang, ya waktu itu saya masih SMA kan, ya namanya anak SMA kadang-kadang pergi kemana-mana. Tapi kalau waktunya belum datang, saya pasti ditinggal. Ya, artinya Bapak Ibu, dari awal sudah diajarkan bagaimana caranya untuk disiplin dengan waktu. Ya, ini penting. Karakter ataupun sikap dari bisnismen atau seorang pembisnis ini penting. Ya, termasuk tadi, ya, termasuk dalam hal Anda janji, misalnya janji kepada seseorang, itu juga harus dipenuhi. Ini adalah karakter tentang bisnismen. Ya, oke. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk poin yang kedua, ya, saya ada sebuah cerita tentang seorang ayah kepada 2 anaknya. Ya, seorang ayah kepada 2 anaknya, mungkin Anda pernah mendengar cerita ini, tapi cerita ini sangat menarik sekali sehingga saya selalu teringat. Nah, kepada 2 anaknya, ya, dia waktu mengajarkan kepada 2 anaknya, sama anaknya. Yang pertama adalah, ini adalah pengusaha, ini orang Chinese, ya, cerita ini adalah dari Chinese saya dapatkan. Yang pertama adalah mengatakan ini, jangan pernah, ya, jangan pernah Anda hutang, ya, jangan pernah menagih hutang kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian, ya, poin yang kedua adalah jangan pernah kena sinar matahari. Nah, 2 prinsip itu dalam menjalankan bisnis, sang ayah mengatakan kepada dua anaknya. Jadi yang pertama adalah jangan pernah menagih hutang, ya. Dan yang kedua, jangan pernah kena sinar matahari. Ya. Kembali lagi, sikap. Yang anak pertama, jadi setelah berjalan beberapa tahun, ya setelah 3 tahun kemudian, kedua anak itu kembali ketemu dengan sang ayah. Ya. Yang anak pertama bangkrut. Ya, yang anak pertama bangkrut, yang anak kedua itu menjadi kaya raya. Kemudian sang ayah nanyakan, "Loh, kenapa kamu kok bangkrut?" "Ya, ayah kan pesan kepada saya. Yang pertama adalah jangan menagih hutang, yang kedua jangan pernah kena sinar matahari." Loh, iya benar memang seperti itu. "Iya ya, jadi orang-orang yang hutang kepada saya nggak pernah saya tagih." Itu poin yang satu. Yang kedua, ya, jangan pernah kena sinar matahari. Jadi, kan ayah sudah pesan kepada itu. Jadi kalau aku kemana-mana,
aku naik taksi. Aku supaya nggak kena sinar matahari. Dan jadinya gini ya, aku bangkrut. Nah, anak yang kedua ditanya sama ayahnya, ya, kalau kamu kenapa bisa kaya raya seperti ini? Ya, aku juga ikuti nasihat ayah. Yang pertama, aku tidak boleh nagih hutang. Nah, lalu bagaimana caranya? Aku tidak pernah menghutangkan kepada orang lain. Aku tidak pernah meminjamkan uang kepada orang lain. Sehingga aku tidak perlu nagih hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak boleh kena sinar matahari. Apa yang aku lakukan? Aku datang ke toko sebelum matahari terbit dan aku pulang setelah matahari tenggelam. Artinya Bapak Ibu, sama. Perintahnya sama, tetapi hasilnya berbeda karena hal sikap. Ya, jadi paham ya Bapak Ibu ya? Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Anda terhadap produk? Ya, terhadap produk. Karena kita berbicara tentang produk, berarti kita harus mengerti bagaimana sikap Anda terhadap produk. Nah, yang pertama, Anda harus memakai terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan memakai, Anda akan merasakan bagaimana rasanya, kemudian Anda bisa merasakan setelah, misalnya, saya merasakan setelah 3 hari kulitnya menjadi lembut, kemudian menjadi lebih cerah, ya, dan seterusnya. Nah, dengan memakai Anda mendapatkan, kalau bahasa kerennya mendapatkan experience, mendapatkan pengalaman khusus, sehingga Anda bisa bercerita kepada banyak orang. Ya. Yang kedua, Anda pelajari. Nah, di situ kan ada kandungan-kandungannya seperti apa. Anda juga ada bisa belajar dari kandungan-kandungan tersebut, manfaatnya untuk apa. Dan Anda bisa bertanya kepada para upline Anda untuk manfaat-manfaat produk. Artinya Bapak Ibu, hubungannya dengan yang poin yang ketiga, yaitu yakin dan percaya dengan produknya. Kenapa yakin dan percaya? Karena sudah ada izin dari BPOM. Ya. Artinya kalau sudah ada izin dari BPOM, itu berarti produk kita adalah aman. Nah, kecuali kalau tidak ada izinnya, tidak ada izin dari BPOM-nya, ya Anda boleh tidak yakin dan percaya. Ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, ketika Anda sudah memakai, Anda merasakan, Anda mempelajari, dan setelah ini karena Anda sudah yakin dan percaya, Anda bisa bercerita kepada banyak orang. Ya. Bercerita tentang kesaksian Anda, tentang bagaimana Anda menggunakan produk-produk dari Nirti, sehingga Anda merasakan manfaat-manfaatnya, dan dari cerita-cerita Anda, akan banyak orang yang tertarik dengan produknya. Kenapa? Karena dari pemakaian Anda, karena dari cerita pribadi Anda. Ya, kan banyak ya dari teman-teman kita yang dia tidak jualan, ya, dia tidak jualan produk, tapi dia cerita misalnya, loh, Kak, kok kakak wajahnya harus pakai apa ya? Oh, aku pakai ini. Padahal dia bukan penjual. Ya, Bapak Ibu ya. Dia bukan penjual dari produk tersebut. Tapi dia dengan senang, dengan sukacita, dengan langsungan dia cerita. Karena saya pakai ini, ya, sehingga kulitnya begini. Padahal dia sama sekali bukan penjual produk tersebut. Bayangkan kekuatan dari cerita. Kenapa? Karena ini adalah awalnya dari percaya, yakin percaya, dan dia sudah pakai dari produk-produknya. Oke, ya. Yang berikutnya adalah percaya terhadap sebentar. Yang berikutnya, sikap Anda terhadap perusahaan. Ya, kembali lagi. Yang paling utama adalah yakin dan percaya. Kenapa? Karena perusahaan ini sudah ada izinnya. Ya, sudah ada izinnya, Anda yakin dan percaya, ya. Dan juga perusahaan ini adalah perusahaan yang amanah. Maksudnya begini, pertanyaannya apakah ada bonus atau reward yang tidak kami transfer kepada Bapak dan Ibu? Pasti semuanya
kami transfer. Itu menunjukkan bahwa perusahaan itu amanah. Ya, kecuali mungkin ada kesalahan nomor rekening. Jadi kalau ada bonus yang belum tertransfer, segera tanyakan ke admin kenapa belum transfer. Kemungkinan besar pasti akan ada kesalahan dalam hal penulisan nomor rekening. Ya, jadi terhadap perusahaan Anda yakin dan percaya, ya, dan Anda juga dalam hal ini Anda juga perhatikan tentang keamanannya. Ya, mungkin bagi Anda yang masih baru atau mungkin Anda yang tidak terlalu memperhatikan, Anda tidak memperdulikan untuk itu. Tapi Bapak Ibu, kami sampaikan pada Bapak dan Ibu bahwa perusahaan kami itu ada pengaman untuk marketing plan. Yang pertama adalah bonus pairing-nya dibayar setiap kelipatan 5. Ya, setiap kelipatan 5 itu berarti untuk keamanan dari bonus pairing kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap Anda mencapai akumulasi bonusnya 3 juta rupiah, Anda wajib melakukan cloning atau repeat order dan peletakannya di sebelah kiri luar ataupun kanan luar. Itu adalah untuk keamanannya. Nah, artinya Bapak Ibu, dengan kondisi itu, ya, jadi kondisi itu, Bapak Ibu sudah tambah yakin bahwa ini perusahaan ini didesain untuk marketing plan-nya, didesain untuk supaya ada pengaman-pengamannya. Nah, jadi seperti harapan kita semua, seperti doa kita semua, kita berharap, kita berdoa bahwa Nirti betul-betul bisa long life seperti harapan kita. Ya, jadi ada yakin terhadap perusahaan. Dan misalnya Bapak Ibu, misalnya ada misalnya tadi saya sampaikan contohnya bonus ya, bonus belum diterima. Ketika bonus belum diterima, Anda bisa langsung tanyakan ke admin ya, dan jangan meneruskan berita ini kepada downline dan jangan berbicara kepada grup. Ya, jangan pernah berbicara kepada grup, tapi bisa tanyakan kepada upline Anda ataupun Anda langsung tanya ke admin. Ya, untuk masalah bonus, kalau masalah bonus memang sebaiknya langsung tanya ke admin kenapa belum. Jadi jangan bicara di grup. Kenapa? Karena ketika kita bicara di grup, ya, itu ada orang yang pertama yang kita tidak pernah tahu ya, yang ada di grup itu seperti apa. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang langsung kompetitor mengatakan itu Nirti sudah mulai nggak bayar bonus. Saya sampaikan kapan kita tidak pernah bayar bonus. Ya di grup sudah mulai ada yang nanyakan bonus. Ya, yang rugi siapa? Yang rugi Anda. Ya, yang rugi Anda. Artinya Anda dijatuhkan dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu, Anda tanyakan ke admin. Ya, saya sampaikan ke admin atau ke upline Anda, tapi jangan pernah berbicara di grup. Kenapa? Karena itu kembali lagi, itu kategori meneruskan berita yang negatif. Padahal kenyataannya mungkin ada kesalahan nomor rekening. Ya, paham ya? Jadi, karena zaman sekarang dikit-dikit share di grup, sedikit-sedikit capture di grup. Seperti kejadian tempo hari. Ya, kejadian tempo hari ada di grup itu, oh, siapa yang kenal orang ini enggak ya? Wah, ini penipu dan sebagainya. Saya terus terang agak prihatin Bapak Ibu. Ya, prihatinnya cek and recheck dulu gitu ya. Jadi bisa ditanyakan ke upline-nya dulu. Nah, karena sekali lagi kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini bahwa di zaman IT seperti ini hati-hati ya, hati-hati Anda bisa dituntut loh. Kalau menyebarkan berita seperti itu bisa dituntut. Ini nggak main-main. Saya bicara ini bukan sekedar bicara, tapi ini nggak main-main. Ketika Anda dibalikkan dituntut, selesai karir Anda. Ya, artinya Bapak Ibu cek dan recheck terutama berita-berita negatif. Kan ada juga pasal yang mengatakan tidak boleh menyebarkan hoax. Ya, artinya Bapak Ibu kita harus cek dan recheck terlebih dulu. Nah, kalau itu ada informasi yang kurang baik, kurang tepat, tanyakan ke upline ya, tanyakan ke upline Anda. Oke. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah percaya terhadap upline. Nah, jadi percaya terhadap upline artinya sikap Anda terhadap upline yang pertama percaya dan kemudian yang berikutnya adalah edifikasi. Ya, tentu saja upline aktif Anda. Ya, sekali lagi upline aktif ya. Jadi sekali lagi karena mungkin upline Anda ada yang tidak aktif ya. Tapi terhadap upline aktif Anda harus percaya dan yang pertama adalah yaitu edifikasi. Edifikasi itu adalah sebuah bentuk respect ya, respect atau menghargai. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah hargai atau edifikasilah orang itu
bukan sekedar dari penghasilannya saja, ya bukan dari sekedar penghasilannya, karena penghasilan kan agak sulit ditiru. Tapi satu hal yang paling penting adalah komitmennya. Ya, nanti akan saya kenalkan ke upline Anda yang memiliki komitmen dan kerja keras yang luar biasa. Orangnya sangat konsisten dalam menjalankan bisnis ini. Nah, kalau untuk penghasilannya sudah cukup bagus ya bisa ditambahkan untuk itu. Tapi kalau belum pun Anda bisa sampaikan hal ini. Penting sekali Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau pada saat upline Anda sedang berbicara di rumah Anda, ya Anda di rumah Anda, misalnya sedang home meeting di rumah Anda, ya Anda jangan sibuk sendiri dengan handphone Anda. Kenapa? Karena kalau Anda sibuk sendiri dengan handphone Anda, itu prospek Anda yang di situ akan menganggap, oh ini nggak penting, ya. Teman saya aja sibuk HP-an, ya. Sekali lagi, jangan seperti itu. Termasuk di dalam pelatihan, ya, termasuk dalam pelatihan dalam training, jangan sibuk dengan handphone Anda. Kenapa? Kalau sibuk dengan handphone Anda, orang yang Anda bawa, mereka melihat bahwa, oh acara ini tidak penting. Ya, sekali lagi bisnis ini bisnis tentang seni, Bapak Ibu. Seni berhubungan dengan manusia, seni bagaimana meng-create sesuatu sehingga lebih menarik. Ya, hal-hal kecil kita sangat penting. Jadi besok-besok Bapak Ibu kalau ada acara pelatihan, Anda jangan sibuk dengan handphone Anda sendiri. Karena begitu ini selesai karir Anda, percaya sama saya. Ya. Dan kalau Anda foto beda lagi. Kalau foto berarti menunjukkan, oh ini penting. Ya. Tapi kalau HP-an, orang mengira oh ini ngobrol sendiri. Tapi kalau foto berbeda. Kalau orang foto-foto kan, oh ini penting, acaranya penting. Ya, sekali lagi ini meng-create sesuatu menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, kemudian lagi, misalnya kalau Anda ada home meeting di rumah Anda, ya kita sebagai orang Indonesia biasa untuk memberikan minuman. Ya, misalnya, ya saran saya adalah Anda bisa memberikan minuman kepada para tamu, ya, namun dengan minuman yang minuman air mineral dengan gelas misalnya contohnya gelas plastik. Nah, tapi khusus upline Anda berikan dengan menggunakan cangkir. Kenapa? Tujuannya adalah orang yang datang ini adalah spesial untuk saya. Nah, supaya ada perbedaan. Ya, sekali lagi ini seni. Kenapa saya suka di dalam bisnis network marketing? Kita ada sebuah seninya. Sama seperti saya pernah memiliki upline di mana upline saya ini dulu downline saya di sebuah perusahaan lama, dan secara pengetahuan sama sekali upline saya mengenal bisnis MLM baru sekitar waktu itu baru sekitar 7 tahun, sementara sudah saya mengenal bisnis MLM 15 tahun, Bapak Ibu. Dia baru kenal 7 tahun, tapi saya sudah 15 tahun. Tapi karena di upline saya selalu menghargai upline saya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya menyepelekan upline saya, yang rugi adalah saya. Ya, saya selalu sampaikan bahwa upline saya adalah orang yang komitmen, dia memiliki ketekunan, dia memiliki keseriusan dalam menjalankan bisnis ini, dan ilmunya sangat banyak sekali, saya banyak belajar dari beliau. Nah, apa yang terjadi? Ya, ketika saya mengenalkan grup saya kepada upline saya hanya berbicara 15 menit, tapi pertumbuhannya bagi grup saya sangat luar biasa. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kita itu namanya edifikasi. Artinya kita memberikan kekuatan kepada seseorang. Nah, kepada seseorang itu ya upline kita. Jadi walaupun upline kita itu jauh lebih muda, walaupun upline kita secara pendidikan jauh lebih rendah daripada kita, tetap kita hargai, ya kita respect. Kenapa? Karena pasti grupnya lebih banyak daripada kita. Upline kita pasti grupnya lebih banyak daripada kita. Minimal satu lebih banyak daripada Anda. Ya, upline Anda pasti seperti itu. Nah, kenapa? Karena ini penting sekali lagi dalam hal menjalankan bisnis ini sangat penting adalah kita memberikan kekuatan supaya nanti dia ketika berbicara akan memberikan feedback atau sesuatu yang lebih bagus buat kita. Ya, contohnya kita ingin berbicara kepada grup kita tentang bahwa dalam menjalankan bisnis ini kita penting sekali tidak perlu baperan. Nah, tapi karena grup kita itu sebaya dengan kita semuanya, makanya kita perlu orang ketiga. Ya, perlu orang ketiga untuk berbicara. Oke, ya jadi seperti itu. Kita selalu berbicara positif ya, selalu positif. Kemudian kita terhadap upline kita juga harus bersifat mau belajar. Ya, kalau istilahnya sekarang adalah kosongkan gelas. Maksudnya kosongkan gelas, ketika gelas kita kosong, kita akan banyak diisi. Diisi itu dari apa? Berarti kita banyak belajar di situ. Kenapa?
sekali lagi, kita belajar itu dari siapapun, ya, dari siapapun, dan bahkan saya juga belajar dari anak saya, dan kemarin saya belajar banyak juga waktu acara How to Run di Tangerang. Saya belajar banyak dari Ibu Ainun, saya belajar banyak juga dari Ibu Destia dengan Pak Rudi Dirwanto, saya juga belajar banyak dari mereka. Ya, artinya kalau kita memiliki sifat atau sikap yang mau belajar, semuanya akan enak. Ya. Kenapa? Karena di dalam menjalankan bisnis ini, ada pepatah mengatakan Anda harus selalu merasa hijau. Ya, sekali lagi, Anda harus selalu merasa hijau. Kenapa? Kalau selalu merasa hijau, Anda tidak akan pernah matang. Tapi kalau Anda sudah merasa matang, sebentar lagi Anda akan busuk dan jatuh ke tanah. Ya, paham ya maksud saya? Jadi maksud saya adalah ketika merasa hijau, kita selalu mau belajar dan kita selalu memiliki gelas yang kosong. Kenapa? Karena dengan gelas yang kosong kita akan diisi dengan pelajaran ataupun edukasi ataupun motivasi yang untuk kebutuhan atau kepentingan dari kita. Ya, sekali lagi, kembali lagi bahwa ketika ada upline yang bicara, Anda harus mendengarkan. Ya, mendengarkan, jangan sibuk main HP. Ya, kalau zaman sekarang itu godaannya di situ, ya, godaannya adalah dengan HP. Ya, walaupun saya tahu mungkin, ya Pak, ini ngurusi Pak, ngurusi orderan, ya, tapi sekali lagi downline Anda ataupun prospek Anda tidak tahu kalau itu orderan. Taunya pokoknya, oh dia ngobrol. Ya, penting Bapak Ibu. Ya, penting sekali. Oke, kemudian jangan bicara negatif tentang upline, ya. Maksudnya adalah begini. Kalau Anda akan, ya namanya manusia mungkin ada sebuah ketidakcocokan, artinya tidak salah pahaman ataupun ajaran negatif dan sebagainya, Anda curhat. Anda bicaralah kepada upline-nya lagi. Ya, jangan pernah Anda berbicara negatif ya tentang upline Anda kepada downline Anda. Ya, paham ya? Misalnya begini, misalnya saya berbicara negatif tentang Ibu Mardiah kepada Anda, karena mungkin sebagai mayoritas di sini ada grupnya Ibu Mardiah. Bayangkan Bapak Ibu, saya mengatakan, oh Bu Mardiah itu orangnya begini, orangnya begini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selesai. Nirti selesai saat ini juga. Karena saya berbicara negatif. Ya, artinya Bapak Ibu, kita tidak boleh berbicara negatif tentang upline di hadapan downline. Kalau kita punya masalah, bicarakan lagi pada upline-nya. Ya, karena kan pasti ada upline-nya lagi kan, Oke. Kemudian yang berikutnya, sikap terhadap upline. Jangan terlalu mengandalkan upline. Nah, maksudnya begini. Jangan terlalu mengandalkan upline adalah misalnya Anda minta bantuan untuk home meeting atau mungkin Zoom meeting atau gini, Kak, tolong dong bantu, aku nggak bisa closing nih, orangnya susah banget. Nah, ya, misalnya upline Anda pas bisa mungkin nggak apa-apa, tapi kalau pas nggak bisa, jangan kemudian Anda berhenti. Ya, justru Anda dengan di situ Anda banyak belajar. Ya, karena enaknya bisnis ini kita jalan sambil belajar. Kemudian lagi, jangan terlalu mengandalkan upline. Kak, aku kok nggak pernah di-spill ya. Nah, ingat Bapak Ibu, ini bisnis Anda. Ya, bisnis Anda di mana Bapak Ibu menjalankan bisnis ini adalah untuk Anda sendiri. Ya, jadi jangan pernah terlalu mengandalkan upline karena ini bisnis sendiri. Kemudian lagi jangan misalnya tadi ya, misalnya ada home meeting, ketika upline Anda tidak bisa, home meetingnya nggak jadi. Nah kan sayang sekali. Jadi karena untuk Nirti ini menurut saya sangat-sangat simpel ketika kita berbicara tentang produk. Nah produknya loh sabun. Sabun tuh mau diapain lagi? Ya dipakai cuma situ selesai. Marketing plan-nya juga sangat simpel. Ibu Mardiah mengajarkan kepada kita semua tentang marketing plan Nirti itu sangat simpel. Artinya kita nggak ada upline kalau jelasin mah bisa. Upline kita pergunakan untuk apa? Tadi ya saya katakan untuk edifikasi. Anda berikan kekuatan dulu kepada upline Anda, nanti upline Anda berbicara sedikit dan dampaknya terhadap bisnis Anda. Ya, jadi sekali lagi, John, kenapa nggak jalan Ibu? Ya, upline saya nggak pernah spill saya. Ya, jadi jangan seperti itu. Apalagi yang begini. Ya, saya udah minta upline saya, Kak, saya di spill kiri kanan ya. Waduh, kalau kiri kanan ya. Jadi ini sekalian saya informasi kepada Bapak dan Ibu ya. Ada di sini yang spill over ke grupnya itu kiri dan kanan. Kemudian tiba-tiba orang itu tidak aktif, mereka komplain,
ini sudah saya spill kiri kanan, ya salahnya siapa Anda spill kiri kanan? Spill over itu jangan pernah men-spill over kiri dan kanan. Ya, jangan pernah percaya dengan janji orang. Nanti saya akan fight, saya akan konsisten, saya akan komitmen menjalankan bisnis ini. Tolong spill over saya kiri dan kanan. Selesai bisnis Anda. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk masalah seperti itu Anda bisa konsultasikan ke upline Anda. Jadi kalau sampai kita spill over ke kiri dan kanan, orangnya nggak jalan, mau diapain? Ya nggak bisa apa-apa. Ya udah rezekinya dia, masalahnya Anda. Anda salah untuk spill over kiri dan kanan gitu loh. Iya, dulu dia bilangnya mau komitmen sekali menjalankan bisnis ini. Ya, nggak. Sekali lagi jangan mudah percaya. Ya, jangan mudah percaya. Apalagi di zaman internet seperti ini. Jangan mudah percaya dengan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan spillover ya spillover ya satu kaki dong, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya ya itu namanya dapat durian runtuh ya. Artinya Bapak Ibu kita menjalankan bisnis ini dengan strategi. Strategi nanti bisa dikonsultasikan ke upline aktif Anda. Ya, konsultasi ke upline aktif Anda. Ya, oke. Dan kemudian juga jangan terlalu mengandalkan upline. Kemudian yang berikutnya adalah jangan mudah untuk apa ya, kalau bahasanya sekarang jangan mudah terbawa perasaan ya, atau jangan mudah baper ya, jangan mudah baper terhadap upline Anda. Misalnya ya upline Anda sedang chat ke upline Anda mungkin belum kebaca. Anda sudah merasakan bahwa ya upline Anda udah memperhatikan saya. Atau Anda chat ke upline Anda sudah terbaca, cuma diri doang nggak diperhatikan. Mungkin bisa jadi kalau pas di jalan kan, kadang saya sendiri juga begitu, kebuka, kemudian saya lupa untuk membalasnya. Ya, jadi jangan udah seperti itu. Kenapa? Karena ya menariknya di bisnis ini, apalagi di sini mayoritas adalah wanita, di mana wanita lebih menggunakan perasaan. Ya, positifnya adalah dengan menggunakan perasaan itu tanpa menggunakan logika. Positifnya adalah ketika menjalankan bisnis ini langsung gaspol. Ya, positifnya begitu, langsung gaspol. Beda dengan pria. Pria penuh dengan logika. Logikanya ngitung ini marketing plan-nya ini sekian dan seterusnya. Jadi kadang yang pria malah nggak jalan, ya karena kebanyakan analisa. Ya, jadi akhirnya ujung-ujungnya dia lulus jadi profesornya Nirti. Ya, tapi kalau wanita dia langsung gaspol. Tapi ada kekurangannya adalah ada hal sedikit langsung aku nggak mau jalan. Ya, karena ada permasalahan dengan upline-nya. Bapak Ibu, kalau digabungkan antara perasaan dan logika tadi, dua-duanya dalam porsi yang benar, bisnis Anda akan besar. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ya, semuanya bisa diselesaikan, semuanya ada solusinya, dan selalu berpikiran, saya mengutip kalimat dari senior saya dulu, yang seorang leader yang sangat besar secara internasional, dia mengatakan begini, Anda akan memiliki bisnis yang amat sangat besar kalau Anda tidak peduli siapa yang dapat nama dalam bisnis ini. Ya, sekali lagi, Anda akan mempunyai bisnis yang amat sangat besar kalau Anda tidak peduli siapa yang dapat nama dalam bisnis ini. Nah, contohnya tadi, ya saya sampaikan, misalnya, upline saya yang dapat nama, saya tidak pernah masalah. Ketika saya di bisnis saya sebelumnya juga tidak pernah masalah ketika upline saya yang mendapatkan nama besar. Kenapa? Karena justru dengan nama besarnya dia, grup saya jadi bisa manut daripada dengan saya. Ya, kan gitu. Ya, oke. Ini yang keempat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sikap Anda terhadap downline? Nah, sikap Anda terhadap downline, beri contoh yang baik. Ya, beri contoh yang baik adalah banyak hal. Ya, banyak hal. Secara teknis itu banyak. Contohnya, Anda rajin untuk posting. Ya, Anda rajin untuk posting update status. Seperti Bu Mardiah menyampaikan, ya, Anda harus rajin update status tentang bisnis. Bukan testimoni produk. Karena kalau testimoni produk, orang akan tertarik beli produk dari Anda dan belinya satu pieces sabun. Tapi kalau bisnis, otomatis dia minimal beli satu box. Ya, itu pertama. Jadi, beri contoh yang baik dari mana? Dari Anda update status. Dan update statusnya konsisten, tidak bersamaan dengan produk lain. Ya, Bu Mardiah mengatakan begitu. Kenapa? Karena kalau Anda kadang Nirti, kadang produk lain, ya, orang tidak akan join dengan Anda karena mereka ragu. Dan jangan salahkan teman Anda kalau dia join dengan orang lain yang konsisten hanya upload atau update status hanya tentang produk Nirti.
ya. Karena Bu Mardia mengajarkan seperti itu. Ya, jadi update status atau posting itu adalah tentang produk Nirti. Itu akan membuat orang akan lebih percaya kepada Anda. Apalagi ini zaman online. Ya, Anda sedang diperhatikan oleh banyak orang, ya. Mereka tertarik dengan Nirti karena oh bonusnya bisa besar ini. Jadi dengan modal yang terjangkau. Tapi ketika Anda sudah merospek dia, kemudian Anda sudah merospek dia berkali-kali, kemudian prospek Anda sudah mulai mempelajari Anda. Mempelajari dengan cara apa? Mereka intip status Anda. Ya, mengintip status Anda, orang ini sebetulnya jualan apa ya? Kadang jualan Nirti, kadang jualan yang lain. Aku nggak mau, aku cari yang lain, yang update statusnya konsisten tentang Nirti. Ya, sekali lagi, ini teknis. Teknis di mana teknis ini saya belum memahami, karena ini tentang online. Yang paham adalah Ibu Mardia. Dan saya yakin 100% dengan Ibu Mardia, karena beliau sudah mengalami dan menjalankannya. Ya, jadi konsisten untuk update status tentang produk Nirti. Nah, jadi beri contoh yang baik. Kemudian juga terhadap downline Anda, jadi selain memberi contoh yang baik tentang itu, kemudian aktivitas-aktivitasnya. Ya, jadi aktivitas-aktivitas apa? Jadi aktivitas apa Anda upload. Dan bahkan untuk aktivitas-aktivitas dari, kan Anda ada di grup ya, mungkin aktivitasnya siapa yang ada baru home meeting, mungkin ada Pak Okto, ada Bu Mardi, atau siapapun di situ, atau mungkin sedang habis closing dan sebagainya, itu update status itu nggak masalah. Kenapa? Ya karena itu sudah di-share, berarti kan ya boleh dipergunakan kan gitu kan. Nah, dengan konsisten seperti itu, dengan konsisten Anda selalu update status ataupun upload tentang bisnis kita, downline kita juga akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena mereka akan melakukan apa yang kita lakukan. Ya. Dan menariknya, Bapak Ibu, di bisnis MLM, ketika kita lemes, ketika kita sudah tidak aktif, ya kita udah malas-malasan, grup kita semuanya malas semua. Ya, menariknya seperti itu bisnis ini. Jadi kita harus semangat. Ya, oke. Yang kedua adalah jangan menyuruh. Ya, maksudnya jangan menyuruh itu begini. Mungkin loh Pak, gimana kalau saya nggak nyuruh? Ya, maksudnya begini. Kita selalu berbicara dari kepentingan downline kita. Sekali lagi kita berbicara dari kepentingan orang tersebut. Ya, kenapa? Karena ini bukan antara atasan dan bawahan, ya, bukan seperti seorang manajer dengan stafnya, ya. Karena banyak di MLM yang mengartikan salah. Ya, sebagai seorang upline dia bebas saja menyuruh pada downline-downline-nya. Nah, waktu di perusahaan yang lama, saya sebagai seorang manajemen, ada seorang leader mengatakan begini, jangan mau jadi karyawan, Anda jangan mau disuruh-suruh oleh bos Anda. Ya, oke. Ketika giliran saya bicara, dia habis selesai bicara, saya bicara. Kalau saya milih jadi karyawan. Kenapa? Karena saya disuruh-suruh ada gajinya. Daripada Anda, disuruh-suruh upline Anda nggak gaji Anda. Ya, tahu maksudnya. Tapi saya sambil bercanda ya. Maksudnya adalah bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu caranya. Kita jangan pernah menjelek-jelekan profesi lain, ya, bukan jangan menjelekkan profesi lain. Dan kembali lagi jangan menyuruh. Tapi kita berbicara demi kepentingannya dia. Ya, misalnya begini. Ya, misalnya begini, Kak, kakak nanti di acara recognition 14 Agustus, kakak mau naik reward, apa yang mau dicapai? Ya, misalnya begitu. Wah, aku mau naik pol, Kak. Oh, kalau begitu, yuk kita lihat strukturnya seperti apa. Ya, ada yang sudah tahu struktur belum? Jangan-jangan ada yang nggak tahu struktur. Struktur itu di diagram jaringan, kiri kanannya berapa. Ya, yuk kita lihat struktur jaringan seperti apa. Loh, kalau begini, kakak bisa ini, bantu timnya ini. Nah, itu berbicara dari kepentingannya dia. Sekali lagi, kalau dia mengatakan, misalnya, kakak nanti bantu sini ya, tanpa kita berbicara kepentingan dia. Tapi kalau kita ajak berbicara terlebih dahulu tentang apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menjadi kemauannya atau keinginannya, itu adalah kita memberikan sebuah informasi, di mana orang akan senang. Ya. Dan bagaimana cara kita meminta supaya mereka menjalankan tidak dengan seperti disuruh, yaitu tadi kita berbicara dari kepentingannya dia, kita berbicara dari kacamatanya dia, kepentingannya dia, ya. Jadi jangan kita berbicara dari kepentingan kita. Jadi maksudnya Bapak Ibu, ya, bukan maksud yang saya sampaikan ini adalah kita harus berbicara berdasarkan kepentingan dia untuk perkembangan grupnya dia, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah terhadap downline, jangan meneruskan berita negatif, ya, jangan meneruskan berita negatif tentang berita negatif kepada downline kita,
Ya, misalnya tadi sudah saya contohkan ya, misalnya begini, wah, anu ya apa, Nirti katanya bonusnya udah nggak dibayar. Wah, padahal gara-gara satu orang yang salah nomor rekening. Nah, kebetulan downline Anda nomor rekeningnya salah. Kebetulan begitu. Iya Kak, aku juga belum ditransfer loh. Ya, mulailah seperti itu. Jadi jangan pernah berbicara negatif dan berbicara negatif tentang apa yang diteruskan kepada downline Anda. Jadi kalau Anda mau curhat, mau berbicara negatif, bicaralah ke atas. Ya, ke bawah adalah berita yang positif. Itu yang saya lakukan dari dulu. Ya, ada berita negatif dari bawah, saya stop dulu. Misalnya ada orang mengatakan, Pak, ya zaman saya menjalankan bisnis MLM, mereka bicara negatif, stop di saya. Ya, stop di saya tanyakan, saya klarifikasi lebih dahulu. Ya, tujuannya apa? Saya tidak mengiyakan itu. Bayangkan kalau saya mengiyakan apa yang berita negatif dari downline saya, dia akan merasa bahwa, oh iya ya, bahwa bisnis ini nggak jalan. Ya, misal mengatakan ini, Kak, ternyata Nirti udah jenuh ya. Dia bicara ke saya misalnya, Pak, Nirti udah jenuh ya. Kalau saya kata, iya, teman-temanku udah join semua. Udah, dia nggak akan jalan. Tapi pasti akan saya tanyakan begini, lo jenuh gimana Pak? Kita lo baru 5 bulan. Dan banyak orang yang belum tahu Nirti. Dan jangan salah ya Bapak Ibu ya, jangan salah, Nirti belum dikenal banyak orang. Nirti baru dikenal oleh teman-teman Facebook Anda dan teman-teman Facebook saya. Di luar teman Facebook saya dan Facebook Anda, nggak ada yang kenal dengan Nirti. Tahu maksud saya? Maksud saya kita belum seperti perusahaan-perusahaan lain yang dikenal oleh banyak orang. Kita baru heboh di sosmed. Artinya di sosmed ya teman-teman Anda dan teman-teman saya. Tapi kita di khalayak lain di luar ini, mereka banyak yang belum kenal Nirti. Artinya Bapak Ibu, apalagi kita baru jalannya 5 bulan. Dan gimana mau jenuh? Setiap orang mau dipakai sabun. Ya, setiap orang mandi pakai sabun. Kemarin waktu acara di Tangerang, setelah acara selesai, saya tanya ada seorang pengusaha sukses, yang bergabung di bisnis ini. Dia secara finansialnya sudah bagus. Saya tanyakan, apa yang menjadi keinginan Bapak bergabung di bisnis Nirti? Iya Pak, ini simpel sekali. Karena semua orang pakai sabun. Coba Pak, kalau kita tanya beberapa orang itu mereka pasti pakai sabun semua. Jadi apa susahnya bisnis ini? Ya, sekali lagi, katanya begini, selama orang mandi masih pakai sabun, bisnis ini pasti jalan. Ya, artinya Bapak Ibu, bagaimana bisnis mau jenuh? Nah, itu dari sisi ini tadi, yang tadi saya katakan bahwa bisnis ini baru dikenal oleh teman-teman Facebook Anda dan Facebook saya. Orang yang tidak berteman dengan Facebook saya dan dengan Facebook Anda, mereka tidak kenal Nirti. Artinya Nirti belum banyak dikenal. Ini adalah kesempatan Anda untuk menjalankan bisnis ini. Ya, oke, baik. Kemudian yang keenam, bagaimana sikap Anda atau sikap kita terhadap crossline? Nah, sikap terhadap crossline itu adalah saling support, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita keluarga besar Nirti. Artinya kita keluarga besar Nirti, kita saling support, saling mendukung. Misalnya begini, misalnya kita berteman di Facebook, walaupun itu adalah crossline kita, ya. Walaupun adalah cross kita harus misalnya memberikan like atau memberikan komentar yang positif, komentar-komentar yang positif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang di Facebook itu, ya siapapun yang membaca itu, mereka melihat bahwa, ini bagus sekali ya, bagus sekali, yang respon banyak dan seterusnya. Kita harus saling support. Ya kalau zaman sekarang gampang melihat dari Facebooknya, saling support. Berikan like dan kalau menurut saya berikan komentar, wah bagus Kak, keren Kak, alhamdulillah dan seterusnya. Itu penting Bapak Ibu, karena yang membaca itu, entah teman Facebook Anda, entah temannya dia, itu akan menjadi interest di bisnis Nirti. Artinya mereka ada ketertarikan. Ya, itu tujuannya adalah kita saling support. Dan kalau secara offline pun juga demikian, ya, secara offline juga demikian. Artinya kita walaupun misalnya Anda stokis ataupun master stokis, walaupun bukan jaringannya, Anda dukung, Anda support, ya. Kenapa? Karena keberhasilan mereka, keberhasilan kita, itulah keberhasilan untuk kita semua, untuk Nirti. Ya, kita tidak bisa menjadi seorang Superman. Ya, yang bisa adalah menjadi super team. Ya, bisnis network marketing adalah seperti itu, tidak bisa menjadi Superman. Kalau Superman, ya Bapak Ibu, contohnya seorang Superman, contoh yang paling simpel aja. Anda tidak mengajarkan bagaimana caranya posting kepada grup Anda.
ya. Anda tidak mengajarkan caranya posting kepada grup Anda akan menjadi Superman. Ya, tapi tahukah Anda, waktu Anda akan habis untuk posting. Tapi ajarkan mereka untuk posting, Bapak Ibu. Itu cara yang simple. Ya, kalau Anda merasa bahwa grup saya nggak ada yang bisa, ajarkan. Karena ini sangat simple dan sangat user friendly untuk kita lakukan. Kalau Anda mengandalkan diri Anda untuk melakukan hal seperti itu, sulit, ya, sulit. Karena waktu Anda juga untuk pengembangan bisnis Anda, waktu Anda untuk chatting ke grup Anda, waktu Anda untuk prospek lagi, ya. Karena bisnis ini perlu setiap hari ada penambahan orang baru, ya. Jadi kenapa Ibu Mardiah sampai dengan hari ini masih sponsorin orang? Karena beliau tahu bisnis MLM adalah pertumbuhan member baru. Kalau tidak ada pertumbuhan member baru, berarti bisnisnya sebentar lagi akan selesai, ya. Oke, jadi Bapak Ibu selalu setiap hari tambahin orang baru, ya. Seperti yang Pak Okto sampaikan, pekerjaan orang malas saja dengan seminggu 2 orang itu bisa mencapai untuk diamond. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kita tinggal giatkan lagi. Bagi Anda yang bisanya online, lakukan secara online tapi lebih banyak lagi. Anda yang bisanya offline, lakukan secara offline tapi lebih banyak lagi. Caranya seperti itu, ya. Oke, kembali lagi, kita saling support dalam hal ini, ya, saling support dan jangan saling menjelekkan, ya, jangan saling menjelekkan, karena kalau kita saling menjelekkan, orang di luar akan melihat Nirti ini gimana sih kok bisnisnya jelek-jelekin. Nah, termasuk kalau kita di Facebook, kita juga jangan pernah jelek-jelekin bisnis lain, ya, karena Facebook itu adalah tempat umum, Facebook itu dibaca oleh banyak orang. Kalau kita menjelek-jelekan bisnis lain, ya orang akan melihat, wah, orang-orangnya Nirti isinya bisanya cuma julid, orang-orang Nirti bisanya hanya black campaign, ya. Kita nggak begitu, ya. Artinya kita menjalankan bisnis ini dengan kelebihan kita apa, ya. Saya mengutip kalimatnya Pak Rudi Irwanto, ya, kalimat yang menurut saya sangat bagus sekali, ya. Logo kita kupu-kupu, bagaimana kupu-kupu itu hinggap ke tempat kita bisa aja nangkepnya, tapi akan lebih baik lagi kalau kita punya taman, kita buat perindah taman kita perbanyak bunga-bunga yang di situ, kupu-kupu akan hinggap sendiri. Artinya, Bapak Ibu, diri kita, ya tadi saya katakan, perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita lebih baik lagi, dengan sikap yang lebih baik lagi, sikap yang positif, ya, seorang yang jujur, amanah, dan terhadap grup juga bagus, ya, dan tidak baperan, ya, tidak baperan. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya baperan itu adalah, itu tadi, misalnya chat belum dijawab, sudah misalnya Bu Mardiah, ya, Bu Mardiah kan grupnya banyak dan namanya handphone kan ketika chat kadang bisa ketumpuk. Ya. Wah, aku nggak diperhatiin sama Bu Mardiah. Enggak, Bapak Ibu. Sekali lagi jangan terus aku nggak mau jalan, ya, jangan seperti itu, ya. Artinya Bapak Ibu jangan mudah baperan, ya, jangan mudah baperan seperti itu. Karena bisnis ini bisnis tentang emosi. Begitu Anda baper, bisnis Anda sudah nggak jalan. Ya, sebentar-bentar, udah aku nggak jalan aja deh. Aku nggak menjalankan bisnis ini. Ya, jangan mudah seperti itu. Oke, dan terhadap crossline juga kita harus saling kerjasama. Ya, harus saling kerjasama. Terutama di dalam acara-acara. Contohnya begini. Ini contoh yang bagus. Kemarin habis dari acara kita How to Run di Kota Tangerang. Itu ada Pak Rudi Irwanto, Ibu Destia, dan Bu Ainun, dan Pak Agus Budiman. Mereka akan mengadakan How to Run sendiri di Kota Serang, rencananya begitu. Mereka akan ngatur, mereka kerjasama, padahal mereka berbeda grup. Ya, itu contoh yang kerjasama yang baik. Ya, Bapak Ibu, dengan kerjasama seperti ini, orang-orang akan senang. Jadi isinya adalah orang-orang yang saling mensupport, orang-orang saling mendukung, bukan orang-orang yang istilahnya bahasa gampangnya gontok-gontokan, ya, tidak seperti itu, tapi saling mendukung, sehingga orang ketika akan bergabung, mereka lihat bahwa, seneng ya di Nirti, ya. Nirti itu orangnya enak-enak, ya. Jadi enak-enak menjadi di Nirti, ya. Seperti teman saya kemarin mengatakan begini, saya baru kali ini Pak di bisnis MLM isinya seneng, ya, ketawa-ketawa, ya, nggak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tertekan sekali. Nah, ya kembali lagi karena kita ada filosofinya, ada bisnis ini didasari atau dilandasi dengan doa dan cinta, sehingga ya kita menjalankan ini betul-betul dengan penuh cinta, penuh senang, sukacita, ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah 6 hal sikap di dalam menjalankan bisnis ini, tujuannya supaya Bapak dan Ibu
untuk kedepannya bisa lebih baik, ya, terutama di bisnis nirti, ya, terutama di bisnis nirti, dan beberapa hal tadi, poin-poin tadi adalah untuk umum juga, untuk menjalankan bisnis lain pun ataupun dalam berhubungan, kita juga bisa kita pergunakan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah jadi 6 hal itu tadi yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa sebelum saya lanjutkan lagi, ya, yaitu bagaimana Bapak Ibu Anda, ya, tadi saya sampaikan bahwa sikap terhadap upline, nah, sikap terhadap downline, kan saya sampaikan seperti itu. Nah, oke. Sebelum saya akhiri, saya ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah sikap upline yang seperti apa yang Anda inginkan? Oke, mungkin bisa ditulis masing-masing di buku Anda. Ya, Anda bisa tuliskan di buku Anda masing-masing. Sikap upline seperti apa yang Anda inginkan? Pertanyaan yang kedua adalah, sikap downline seperti apa yang Anda inginkan? Ya, silakan saya beri waktu Bapak Ibu untuk menuliskan terlebih dahulu, ya, untuk menuliskan terlebih dahulu sikap upline seperti apa yang Anda inginkan, sikap downline seperti apa yang Anda inginkan. Ya, silakan ditulis dulu. Saya beri waktu 1 menit. Ya, saya berikan waktu 1 menit supaya Bapak Ibu menuliskan sikap upline seperti apa yang diinginkan dan sikap downline seperti apa yang diinginkan. Oke, saya beri waktu 1 menit. Ya, masih ada waktu. Banyak ya yang ditulis ya. Oke. Ya, silakan. Sikap upline seperti apa yang Anda inginkan dan sikap downline seperti apa yang Anda inginkan. Ya, oke. Waktunya cukup, ya. Baik, Bapak Ibu, Anda sudah menuliskan sikap upline seperti apa yang diinginkan dan sikap downline seperti apa yang Anda inginkan. Ya, oke, apa yang Anda tuliskan sudah? Ya, oke. Kalau sudah selesai Anda menuliskan, jadilah seperti yang Anda tuliskan di situ. Kalau Anda menginginkan upline yang seperti itu, jadilah seperti itu. Kalau Anda menuliskan ingin memiliki sikap downline seperti itu, jadilah seperti yang Anda tuliskan. Kenapa? Karena itu adalah keinginan Anda. Ya, setuju ya? Artinya Bapak Ibu, dalam menjalankan bisnis ini, kita saling kerjasama, kita saling mendukung, saling mensupport, saling berpikiran positif. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena bisnis ini dilandasi dengan doa dan cinta. Kita saling positive thinking, dan nantinya Bapak Ibu, tanggal 14 Agustus nanti, saya yakin dari Bapak dan Ibu semua, banyak yang akan naik panggung mendapatkan penghargaan sebagai New Pearl, New Sapphire, New Emerald, New Diamond, dan ada New Crown. Ya. Sekian Bapak Ibu dari kami. Senang sekali lagi bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, bisa menyapa Bapak dan Ibu, dan pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini kita bisa bertemu, dan ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat menyenangkan sekali karena bisa bertatap muka, ya, bertatap muka walaupun kita di dunia maya, ya, di dunia maya artinya kita tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung, tapi ini adalah sebuah hal yang menurut saya adalah sangat menarik sekali, ya. Dan minggu depan juga kita akan ada materi-materi yang lainnya, ya. Jadi kesempatan kita semua untuk belajar, ya, kesempatan kita untuk belajar
dalam menjalankan bisnis ini.